Kalian tahu nggak ini apa? Kalau kalian jawab ini rempah-rempah, kalian benar. Nah, di dalam rempah-rempah ini ada yang namanya cengkeh. Cengkeh ini gunanya banyak banget. Aroma cengkeh yang khas bisa mengetalkan bau amis ikan atau kambing yang memiliki aroma kurang sedap. Makanya, sebagai bumbu, cengkeh sering digunakan dalam hidangan yang berbahan dasar kambing, jeroan, atau seafood, seperti gulai, nasi kebuli, semur, bahkan kari. Pokoknya, cengkeh ini bikin semua makanan yang kita makan menjadi lebih harum. Nah, ternyata penggunaan cengkeh itu tidak hanya untuk makanan loh. Cengkeh juga bisa digunakan sebagai obat herbal. Contohnya untuk obat sakit gigi. Cengkeh yang dicampur dengan minyak zaitun bisa dijadikan obat herbal untuk mengurangi nyeri pada gigi. Caranya cukup mudah. Kamu tinggal oleskan minyak cengkeh ke tempat sakit giginya. Hasilnya luar biasa. Karena kandungan zat cengkeh punya sifat antibiotik yang sangat ampuh membunuh bakteri. Pantesan pada zaman penjajahan, dulu beberapa negara di Eropa itu ngotot banget mau menguasai negara Indonesia. Mereka ini mau mengambil rempah-rempah seperti ini nih. Karena saat itu harganya mahal. Nah, jadi penasaran kan gimana ya dulu awalnya muncul penjajahan di negara kita? Yuk kita bahas deh. Dahulu kala, sekitar abad ke-15 atau abad ke-16, ada beberapa negara Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk mengarungi samudra. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah, namun tujuan utamanya itu sebenarnya adalah berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu banyak dijumpai di negara kita. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba mereka itu datangnya ke Indonesia. Kok mereka bisa nemu? Padahal dunia itu luas sekali loh. Di abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam perdagangan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, salah satu bagian di Kekaisaran Romawi. Dia juga menjadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kamu tinggal di Eropa dan pengen teh dari India, barangnya bakal lewat ke Konstantinopel. Tapi, pada suatu hari, Konstantinopel runtuh. Kota paling maju di benua biru itu runtuh setelah 8 pekan dikepung oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II. Saat itu, Konstantinopel memang kota yang istimewa. Letaknya sangat strategis karena menghubungkan Eropa dengan Asia lewat darat. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan Eropa jadi tertutup. Jadi, orang-orang yang pengen rempah-rempah nggak bisa tuh dapetin dengan harga murah. Hasilnya, harga rempah jadi melambung tinggi. Jatuhnya Konstantinopel ini ternyata jadi titik perubahan penting peradaban manusia, karena dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Bangsa-bangsa Eropa itu tidak tinggal diam ketika rempah mereka dirampas sama Turki Ottoman. Mereka mencari jalan lain menuju kemasyhuran yang jauh lebih besar, jalan menuju sumber rempah itu sendiri. Disinilah dimulainya awal abad penjajahan. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mewakili penjelajahan samudra itu adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia adalah perjalanan yang sangat-sangat jauh. Karena mereka hanya berbekal kapal air saja, mereka butuh berbulan-bulan lamanya tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah tersebut. Jadi, tentunya persiapannya juga bukan main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan krunya. Kru yang siap mati dalam perjalanan melewati samudra itu yang sangat bahaya sekali.
Selain menyiapkan bahan makanan juga dan semua peralatan yang mereka butuhkan untuk perjalanan panjang. Salah satunya itu adalah kompas. Salah satu penemuan teknologi yang sangat penting pada saat zaman tersebut. Karena kompas inilah mereka bisa sampai di tujuan yang tepat. Penjelajahan samudera dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Dari hasil berlayarnya, bertahun-tahun mereka menemukan banyak tempat baru untuk mereka. Ada yang ke Amerika, ke Australia, India, dan akhirnya ada juga menyangkut di tanah Nusantara kita tersebut. Bangsa yang pertama menemukan Nusantara yaitu adalah bangsa Portugis. Diawali Juli 1511, bangsa Portugis menemukan daratan India untuk pertama kalinya, dan sebulan kemudian mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka. Dari saat itu, mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara tersebut. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa ke Eropa, banyak sekali yang terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya Nusantara menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Rempah-rempah yang mereka kuasai di daratan Malaka itu belum cukup. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke Pulau Nusantara dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Penjajahan bangsa Eropa atau masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Tentunya anak-anak sudah tahu kolonialisme dan imperialisme itu apa. Saya jelaskan. Kata kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman, dan kolonialisme itu usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka akan membuat pemukiman-pemukiman di daratan baru dan secara perlahan merebut sumber daya yang ada. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk masyarakat di Nusantara. Karena mereka mempunyai militer dan teknologi yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan masyarakat yang mereka jajah tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kata imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara lain. Sehingga dia bisa memperoleh dari negara yang dikuasainya tersebut. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Imperialisme ada dua jenis. Yang pertama ada imperialisme berdasarkan waktu, dan yang kedua imperialisme berdasarkan tujuan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang imperialisme berdasarkan waktu. Itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Saat itu negara-negara melakukan imperialisme karena termotivasi oleh 3G. Yang pertama ada gold adalah emas, gospel adalah menyebarkan agama Nasrani, dan glory adalah kejayaan. Negara-negara yang melakukan imperialisme modern itu didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Misalnya suatu negara bakal menguasai negara lain biar bisa menguasai minyak yang ada di negara tersebut, begitu. Selanjutnya, imperialisme dibagi juga berdasarkan tujuan. Ada 4. Yang pertama adalah imperialisme politik. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua adalah imperialisme ekonomi. Adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai perekonomian di negara lain. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan. Adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Nah, yang terakhir imperialisme militer. Adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negaranya. Semua jenis imperialisme ini bertujuan untuk menguntungkan negara sendiri di masa yang akan datang.